Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Angkin Sakinah, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Mataul Anwar Cibuah atau Warung Gunung kelas 10 TKJ 1 dengan materi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Ya, silakan ketua kelas Iip dipimpin doanya. Ibu. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dan selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih bisa belajar bersama lagi. Oke, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita memeriksa kerapihan kalian. Silakan berdiri, Ibu periksa. Silakan dirapihkan bajunya. Bajunya dimasukkan. Ip, sudah dimasukkan, Ip? Siap, sudah Ibu. Oke, sudah rapi semuanya? Oke. Alhamdulillah, silakan duduk kembali. Ya, Ibu langsung absen. Yang dipanggil namanya, silakan ucapkan hadir dan angkat tangan. Elisa Mulyani, hadir. Nina Sakinah, hadir. Santi, hadir. Dian Fitriani, izin ya. Oh ya, ada urusan keluarga katanya. Siti Riani, Siti Aminah, Resya Najwa Maulida, Mitra Pratiwi, Fitri Nur Aini, Alpi Damayanti, Iip Maulana, Hadir. Satrio, Hadir. M. Alpauroh Miftah Firdaus, Hadir. Lena Aulia, Siti Nur Alisa, Eka Devansa, Siti Rohayati, Siti Milani. Sudah keabsen semua? Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Nah, ini dia tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang perintah berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedua, tujuannya adalah peserta didik mampu
menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, minggu lalu pas pertemuan pertama kita sudah belajar pengertian arti dari apa sih itu berkompetensi dalam kebaikan dan apa sih itu etos kerja. Betul? Ada yang ingat? Nah, oke. Sekarang siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari berkompetensi dalam kebaikan? Siap Bu, instruksi izin Iya, dijawab. silakan. Kompetensi dalam kebaikan bisa diartikan sebagai berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dalam Al-Quran, hal ini disebut sebagai fastabiqul khairat. Iya, betul, bagus sekali, masih ingat. Yang kedua adalah yaitu tentang etos kerja. Masih ingat ada etos kerja? Masih siap Bu, instruksi izin dijawab. Etos kerja dapat diartikan sebagai kerja keras. Menurut KBBI, situs kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atas atau suatu kelompok. Ya, betul. Ya, itulah pengertian berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi alhamdulillah kalian masih ingat. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia kompetensi dalam kebaikan. Pengertiannya, kompetensi dalam kebaikan diartikan sebagai berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dalam Al-Quran hal ini disebut dengan fastabiqul khairat. Nah, fastabiqul khairat itu adalah bahasa Arabnya yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini dalam fastabiqul khairat ini ya, terbagi dua, ada ibadah, ada maf'ul minallah, ada sholat berjamaah tepat waktu dan membaca Al-Quran setiap hari. Sudah dilaksanakan? Insya Allah harus. Yang kedua adalah muamalah, hablum minan nas, membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan, ikut bergotong royong dan menyantuni anak yatim. Sudah? Sudah? Alhamdulillah. Nah, sedikit demi sedikit kita berbuat baik. Nah, itulah berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, meskipun kita sedikit harus berusaha dengan sebaik mungkin agar tercapai tujuan apa yang kita inginkan. Oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran Ibu adalah membaca Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan nanti setelah ini surat At-Taubah ayat 105. Ini apa sih itu? Kita membaca Al-Qurannya harus tartil. Tartil. Apa itu tartil? Silakan. Tartil adalah membaca dengan benar sesuai dengan kaidah Al-Quran. Iya, betul, bagus sekali. Nah, yang kedua, kenapa kita harus membaca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah hukum tajwidnya? Kenapa? Iya, silahkan Ib. Karena jika benar maka akan mendapatkan pahala, dan apabila salah maka akan salah arti dan berdosa. Nah, betul. Oke, kalau kayak itu sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Tes tes EQ. Tes EQ konsentrasi, betul sekali, tes konsentrasi. Nah, silakan berdiri. Nah, kalau dia botak itu adalah kita pegang kepala. Kalau batuk pegang mulut. Kalau batik kita pegang baju. Oke. Nah, ini kan berdiri semua. Nanti kalau yang betul itu silahkan duduk, tapi kalau yang salah tetap berdiri. Siap? Siap. Siap, Nina? Siap. Nina, banyak Nina dong ya di sini ya. Oke, siap. Konsentrasi. Botak. Batuk. Batik. Batuk. Batik. Botak.
batik. Bah, kamu salah. Ya, jadi kurang konsentrasi ya. Terus sekali lagi. Botak, batik, batuk. Botak, batik, batuk. Oke, terima kasih. Jadi sudah mulai konsentrasinya sebagai bagus. Oke, silakan duduk kembali. Ini surat dalil tentang tentang kompetensi dalam kebaikan. Surat Al-Maidah ayat 48. Kelihatan? Oke, kita baca bareng-bareng. Ikutin Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba. Wa anzalna ilaikal kitaba. Bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum Fahkum bainahum bima anzalallah bima anzalallah. wala tattabi ahwa'ahum tattabi ahwa'ahum amma ja'a minal haq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nah, ini arti atau terjemahannya. Dan kami telah menurunkan kitab apa? Al-Quran kepadamu. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, inilah terjemahannya. Terus kita lanjut. Nah, ini etos kerja. Tadi ini yang pertama itu adalah dalil surat apa? Surat Al-Maidah
ayat 48 yang tentang berkompetensi dalam kebaikan. Yang kedua yaitu tentang etos kerja. Nah, dalil tentang etos kerja yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu baca sendiri dulu. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini adalah surat At-Taubah ayat 105 yaitu tentang etos kerja. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakanlah kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Itu ayo, mari kita baca bareng-bareng. Ikutin ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati payunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, siapa yang mau baca? Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quli ma'ru fasyarallahu Amalakum, betul? Ulangi. Quli ma'ru fasyarallahu Ini yang lain. Wa qul i'malu. Quli ma'ru fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi Subhanallah, sangat bagus sekali. Ya, amin. Itu sesuai dengan hukum tajwidnya. Yang panjang harus dipanjangkan, yang pendek harus dipendekkan. Ya, siapa lagi? Laki-laki? Ya, silakan saudara Aib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Semuanya sudah bisa ngaji ya, sesuai dengan makhrijul hurufnya dan kaidah hukum tajwidnya. Ayo kita bareng-bareng baca lagi, sekali lagi. Ayo, bismillahirrahmanirrahim, bareng-bareng. Wahid, isnani, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Oke, alhamdulillah semuanya sudah bisa ngaji, sudah bisa sesuai dengan makhrijul hurufnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang setelah ini kita mencoba menghafal dengan teman sebangkunya. Bisa? Oke, silahkan dimulai.
Ya, silakan berhadapan, kalian berhadapan dengan teman. Nah, dengan temannya. Ya, berhadapan. Ya dong. Oh, kurang satu ya. Boleh nanti dengan ibu nanti. Oke, dengan ibu. Ayo. Ya, gak sendiri dulu hafalkan, nanti baru udah itu sama ibu. Oke? Ya, silakan berhadapan. Berhadapan ya. Yang keras menghafalkan sesuai ini ya, saling aja. Jadi apa namanya? Yang satu menghafalin, yang satu mendengar. Jadi biar ketahuan, yang salahnya nanti di Bandung atau disebut dengan sorogan. Ya, betul. Ya, silakan dimulai. Sudah ayat-ayatnya? Sudah bisa dibaca? Oke, kalau gitu menghafal sekarang. Nah, apa namanya? Berpasangan. Jadi sekarang cara menghafalnya itu adalah berpasangan. Ada yang menghafal ayatnya, ada yang menghafal artinya. Siap? Oke, silahkan dimulai lagi. Bisa ya kak? Oke, siap. Waquli amalu. Nah gitu. Oke, sudah ada yang hafal? Sudah? Alhamdulillah. Siapa yang mau duluan pertama? Yang duluan menghafal ke depan dengan satu bangkunya, dengan pasangannya. Oke, siap. Iip Maulana dengan Satrio. Alhamdulillah. Coba kita tes. Siapa yang artinya, yang Arabnya, yang ayatnya? Yang ayatnya Satrio, yang artinya Iip. Oke, siap. Ya, dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar, yang lain menyimak ya, dengarkan dengan baik ya. Silakan, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Ya, silakan Ip, terjemahnya. Yang artinya, dan ketahuilah olehmu, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha melihat, yang gaib dan yang maha nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, subhanallah. Tepuk tangan. Ya, terima kasih kepada saudara Iip dan sama Satrio. Yang kedua, siapa lagi? Masih ada yang sudah hafal? Masih ada yang sudah hafal? Oh, siap, silakan saudari Lena dan Lisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Subhanallah. Ya Lisa, terjemahannya artinya? Artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Terima kasih. Oke, terima kasih saudari Lena dan Lisa. Silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Hafalan hari ini surat At-Taubah ayat 105, yaitu mengenai tentang etos kerja. Nah, untuk tadi yang pertama surat Al-Maidah ayat 48, kita hanya membacanya saja, karena ya yang ini yang harus dihafalkan yang lebih ringkas. Nah, setelah kita membaca tadi sudah, menghafal sudah, sendiri pun sudah. Nah, sekarang silahkan ditulis, disalin surat At-Taubah ini ayat 105 beserta artinya. Silahkan Ibu kasih waktu 5 menit.
Eka ada pulpennya Kak? Ada, alhamdulillah. Geser ke sini deh, sini nak. Nah, cara penulisannya pun sama, harus sesuai dengan syakalnya. Yang panjang harus dipanjangkan dan pendek dipendekkan. Ini. Oke, sudah semua menulisnya? Sudah beres? Alhamdulillah. Oke. Ketua kelas mohon tolong dikumpulkan, diambilkan teman-temannya, buku teman-temannya, dan disimpan di meja ibu. Sudah beres kan semuanya? Sudah. Di meja ibu. Ya, terima kasih banyak If sudah membantu Ibu. Ya, alhamdulillah karena waktunya sudah habis. Nah, jadi kesimpulan pelajaran untuk hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Siap Bu, izin menjawab. Ayo silakan Alif. Alfi, maaf. Kita Alfi. membaca dan menghafalkan dalil At-Taubah ayat 105 dengan tartil atau benar sesuai dengan lafal makhrajul huruf dan tajwidnya serta memahami terjemahannya. Nah, ya, jadi hari ini adalah kesimpulannya bisa membaca Al-Quran surat apa? Surat apa? Taubah. Ya, ayat 105 dengan baik dan benar. Nah, ini. Nah, kita membaca dan menghafalkan dalil surat At-Taubah yang tartil atau benar sesuai dengan lafal makhrajul huruf dan tajwidnya serta memahami arti ayat surat At-Taubah ayat 105. Surat At-Taubah ayat 105. Oke. Oh ya, oke. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai. Jadi kita mari bersama-sama setiap hari, setiap waktu kita membaca Al-Quran dengan sebaik mungkin, dengan sesuai dengan tajwidnya, hukum tajwidnya yang harus dipanjangkan, yang harus dipendekkan. Maka dari itu kita harus bisa membaca atau belajar hukum tajwidnya agar membaca Al-Qur'annya baik dan benar. Untuk pelajaran selanjutnya pertemuan minggu depan. Hari apa kita akan ketemu lagi? Hari Kamis lagi. Oke, ini. Nah, yaitu kita akan membahas nanti pertemuan yang akan datang. Materi selanjutnya isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48. Isi kandungannya surat Al-Maidah dan isi kandungan surat At-Taubah ayat 105. Silahkan dibaca-baca di rumah, buat referensi nanti buat minggu depan. Nah, pelajaran yang akan datang ketika Ibu nanti menerangkan, kalian sudah ada bayangan gitu. Oke. Nah, mungkin waktunya sudah habis. Nah, mari kita bersama-sama setiap waktu kita membaca ayat Al-Quran sesuai dengan hukum tajwidnya agar membaca Al-Quran kita itu baik dan benar. Tidak salah dari artinya dan pengucapannya harus benar dengan makhrijul hurufnya. Nah, semakin banyak kita membaca Al-Quran, satu ayat aja pahalanya besar, apalagi satu surat, satu juz gitu ya. Oke, cukup sekian dari Ibu dengan menutup materi ini, pembelajaran hari ini kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam